Halo, assalamualaikum. Saya Kalistiawan dari Joyo Alkas. Hari ini kita akan sharing gimana caranya mengevaluasi produk yang ada di Shopee. Jadi kadang kinerja produk di jualan kita di Shopee itu ada yang buruk. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita bisa memanfaatkan dari menu seller Shopee yang sudah disediakan oleh Shopee. Kita masuk ke seller center dulu ya, login dulu, lalu masuk ke seller.shopee.co.id seperti yang ada di sini. Habis itu kita masuk, nanti tampilannya kayak gini. Lalu kita masuk ke bisnis saya. Nah, bisnis saya nanti pilihannya banyak banget di sini. Tapi kita akan kulik yang namanya mengetahui kinerja produk kita yang buruk. Nah, kita masuk ke halaman utama lalu pilih produk, nanti pilih analisis di kiri ini. Ya, di kiri kita klik analisis. Nah, kita lihat pada tanggal 21 ya. Pada tanggal 21 bulan September ada penurunan penjualan, yaitu si tiang info saya ini ada penurunan yaitu sebesar 62% dan walkernya mengalami penurunan 42%. Nah, ini buruk banget, nanti bisa diubah, mungkin kita cari solusinya, mungkin bisa dirubah deskripsinya agar lebih baik atau mungkin ganti foto atau apa sesuai dengan keinginan kita ya, apa yang perlu diperbaiki atau mungkin kita kasih promo atau apalah gitu, karena terjadi penurunan penjualan. Nah, kadang penurunan penjualan juga bukan merupakan indikasi yang tepat, karena kan kadang mungkin customer juga nggak lagi butuh produk ini. Jadi kita cek yang lain, yaitu penurunan kunjungan. Kita klik ya, ada penurunan kunjungan sebesar 68 dan celana hitam yaitu 127. Ada penurunan yaitu 83% dan ini ada penurunan 83%. Nah, periodenya bisa dilihat ini. Periode dilihatnya yaitu tanggal 8 bulan 9 sampai dengan tanggal 14 bulan 9 dibandingkan dengan tanggal 15 sampai 21 bulan 9. Nah, antara perbandingan satu minggu yang lalu itu ada penurunan sebanyak 80%. Nah, mungkin ini juga karena ini produknya celana hitam, jadi kebutuhannya juga dilihat dari mungkin ini bukan waktu libur. Nah, ini kan produk saya ini kan biasa digunakan oleh anak-anak yang libur dan hitam. Nah, sehingga membutuhkan celana hitam. Ini juga menurut saya bukan kategori yang tepat kalau menurut saya, tapi bisa juga dipakai. Kita cek di sini ada tingkat konversi kurang baik, yaitu dari pengunjung yaitu 34. Kok nggak ada yang akhirnya beli, itu adalah sebuah problem, yaitu kita harus ya paling enggak lah, kalau kita lihat yang paling atas ya, yaitu 100 kunjungan. Dari 100 kunjungan masa ya konversinya cuma 0,6, kan sangat-sangat sedikit. Nah, ini ada masalah berarti, karena kan semakin banyak orang mengunjungi produk kita atau udah ngeklik produk kita, harusnya kan akhirnya pada beli. Ya paling enggak kan dari 100 orang yang berkunjung paling enggak ya satu lah yang beli atau 10. Ya biasanya sih 10% ya, atau mungkin 1% tingkat konversinya. Bukan 1%, yaitu umpamanya 5%. Umpamanya itu termasuk tinggi. Umpamanya pengunjung produk kita, yaitu yang ngeklik produk kita ini, diklik gitu oleh pembeli atau pengunjung, calon pembeli, diklik, habis itu ada 100 kunjungan. Ya paling enggak kan yang bagus adalah akhirnya dari 100 kunjungan atau 100 orang yang ngeklik produk kita, itu akhirnya ada 5 pembeli. Itu tingkat konversinya adalah 5%. Sedangkan ini semuanya ada tingkat konversinya semua di bawah 5%, atau berarti buruk. Berarti bisa kita ubah, mungkin kita rubah deskripsi, atau mungkin berarti harganya kemahalan, atau banyak faktor sebenarnya. Bisa kita manfaatkan, bisa kita kulik lebih dalam
Jadi apa? Kenapa kok dari 100 orang yang mengunjungi produk kita kok nggak ada yang beli, itu masalahnya di mana? Seperti itu. Nah, dari sini lihat produk-produk ini dengan tingkat konversi yang sangat rendah ini, kita ubah strateginya, mungkin dikasih diskon atau mungkin dikasih gratis ongkir atau sesuai dengan keinginan Anda, mungkin di deskripsinya ya kurang jelas, seperti itu. Jadi baiknya sih tingkat konversi ada di angka 5% ya. Dari 100 kunjungan ya paling enggak 5 orang yang membeli produk kita. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti bisa juga dicek di sini yang lain, tanggal-tanggal yang lain, apa konversi yang buruk apalagi. Nah, kalau kita lihat sekilas sih tingkat konversi yang kurang baik selalu di gunting medis ya. Berarti gunting medis adalah produk yang bagi saya harus diperbaiki. Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.